NIM 2325101119 mata kuliah Kesehatan Lingkungan Industri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan terbagi dua. Yang pertama itu upaya kesehatan perorangan yang disingkat UKP adalah upaya kegiatan kesehatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, memulihkan kesehatan perorangan. Sedangkan upaya kesehatan yang kedua yang disebut UKM ada setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tenaga kesehatan ada setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Sedangkan untuk persyaratan lokasi Puskesmas, yang pertama itu geografis, yang kedua aksesibilitas untuk jalur transportasi, yang ketiga kontur tanah, yang keempat fasilitas parkir, yang kelima fasilitas keamanan, yang keenam ketersediaan utilitas publik, yang ketujuh pengelolaan kesehatan lingkungan, yang kedelapan Puskesmas tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara dengan ekstrak. Sedangkan surat izin operasional Puskesmas meliputi persyaratan yang pertama fotokopi sertifikat tanah, kajian kelayakan, dokumen pengelolaan lingkungan, fotokopi surat keputusan dari Bupati, profil Puskesmas, dan persyaratan lain. Manajemen fasilitas dan keselamatan. Manajemen fasilitas dan keselamatan atau yang disingkat dengan MFK di Puskesmas meliputi manajemen keselamatan dan fasilitas, manajemen bahan beracun atau B3 dan limbah B3, manajemen kegawat daruratan, bencana, kuratif dan penanggulangan, pengolahan limbah cair dengan penyediaan IPAL, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, dan manajemen utilitas, dan pendidikan manajemen fasilitas kesehatan. Rekayasa lingkungan industri Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Pengelolaan kesehatan di lingkungan Puskesmas menjalin antara lain yaitu penyediaan air bersih, pengolahan limbah medis dan limbah non medis baik padat maupun cair. Untuk medis dan medis padat, Puskesmas menjalin kerjasama dengan rumah sakit landak untuk pengolahan limbah medis padat seperti jarum suntik. Untuk pengolahan limbah medis cair, Puskesmas menjalin memakai fasilitas IPAL untuk pengolahan limbah medis cair. Ini contoh limbah padat yang akan dikirim ke rumah sakit landak. Rekayasa lingkungan industri Puskesmas yaitu dengan mencegah pencemaran udara, air, dan tanah dari aktivitas industri Puskesmas. Yang pertama yaitu dengan preventif pencegahan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga penanaman pohon di lahan sekitar Puskesmas menjalin. Yang keempat melakukan reboisasi. Yang ketujuh meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan di sekitar Puskesmas. Ini contoh penghijauan di area Puskesmas menjalin di gambar. Ini contoh pengolahan limbah cair di Puskesmas dengan menjalin dengan
fasilitas WIPAL. Sedangkan insentif yang ketiga, kompensasi, didasarkan pada prinsip dengan mempertemukan kepentingan dua pihak. Pengelola kegiatan dapat dari proyek tersebut harus menghentikan pihak lain yang terkena dampak sehingga tidak merasa dirugikan. Untuk Puskesmas, kompensasinya hanya berupa pergantian lahan, yaitu untuk membangun Puskesmas hanya dikompensasi berupa ganti rugi lahan untuk pembangunan Puskesmas. Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan, yang satu perbaikan kerusakan lingkungan antara lain yaitu penanaman pohon kembali pada lokasi kosong di sekitar Puskesmas. Yang kedua, menanggulangi potensi sumber daya alam antara lain meningkatkan diversifikasi penggunaan bahan material bangunan. Yang ketiga, menanggulangi limbah pencemar lingkungan dengan cara mendaur ulang limbah sehingga memperkecil volume limbah.